Agung Carita atau dikenal juga sebagai Masjid Jami Al-Husaini adalah sebuah masjid kuno dan tertua di wilayah Carita, Pandeglang, Banten. Masjid ini terletak di tepi Jalan Raya Carita, tidak jauh dari Pantai Carita. Menurut catatan para pengurus masjid sekitar bahwa bangunan masjid ini telah berdiri sekitar tahun 1889. Ketika terjadi letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang telah memporak-porandakan kawasan pesisir Selat Sunda, tidak terkecuali wilayah Carita telah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Banten. Namun beberapa tahun setelah peristiwa itu, Kiai Haji Muhammad Hussein yang kembali dari Mekah berinisiatif membangun masjid di desanya yang bernama Desa Sukajadi. Selain itu, sosok Kiai Haji Muhammad Hussein dikenal sebagai salah satu ulama yang mengajar di Masjidil Haram Mekah dan santri dari Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar Imam Masjidil Haram di Mekah, Saudi Arabia yang berasal dari Kampung Tanara, Provinsi Banten. Pembangunan masjid ini dilakukan secara berangsur-angsur dibangun, dimulai pada tanggal 27 bulan Haji 1309 Hijriah atau 1889 Masehi, dan pada tanggal 30 Jumadil Awal tahun 1315 Hijriah atau 1895 Masehi. Masjid Carita ini dapat diselesaikan sepenuhnya. Tentu, peran Kiai Haji Muhammad Hussein menjadi sosok yang berpengaruh bagi masyarakat pesisir, terutama dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Hal inilah yang membuat masjid ini dinamakan Masjid Al-Husaini, masjid yang berada di Kampung Padegongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Batas utara masjid berupa pemukiman warga, sedangkan batas selatan berupa Sungai Cicori. Batas timur berupa Jalan Raya Carita, dan batas barat berupa pemukiman warga. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik dan khas, yaitu campuran antara arsitektur lokal tradisional dengan arsitektur Belanda. Gaya lokal tradisional terlihat begitu jelas dari bentuk atap utamanya yang bersusun 4, serta bagian interior masjid yang ditopang oleh 4 tiang utama atau sokoguru. Sementara gaya Eropa tercermin pada tiang-tiang besar berbentuk bulat torak, 4 buah pada masing-masing sisi serambi ditambah 3 yang sedikit persegi, yang terletak pada keempat sudut bangunan masjid. Sepintas, masjid ini tampak sama dengan Masjid Caringin yang terletak hanya beberapa kilometer di sebelah selatan masjid ini dan dibangun pada waktu yang hampir bersamaan. Selain itu, masjid ini memiliki 4 ruang besar yang didahului oleh sebuah ruang serambi dalam di sebelah timurnya dan diapit oleh ruang pangwadonan di sebelah selatan serta ruang panglanangan yang lebih kecil di sebelah utaranya. Di sisi lain, masjid ini memiliki darah persegi 4 dengan ketinggian lantainya dari permukaan tanah yaitu 90 cm. Ketinggian masjid secara keseluruhan dari tanah hingga puncak memolo yaitu 8,5 meter. Masjid Al-Husaini ini memiliki arah hadap ke timur dengan serambi di setiap sisi mata angin, dan pada sisi serambi berdirilah tiang-tiang penyangga atap yang bentuknya berupa kolom seperti pada bangunan kolonial. Selain itu, pada dinding sisi timur masjid terdapat 1 pintu dengan 2 jendela yang keduanya berbukaan ganda. Sedangkan pada setiap pintu terdapat lubang angin bermotif belah ketupat dan anak panah yang terbuat dari kayu. Sebelum memasuki ruang utama untuk sholat, terdapat ruang aula yang dipergunakan untuk berkumpul, berukuran 12 x 3 meter yang terletak di sisi timur. Ruang ini memiliki 6 pintu, yaitu 1 pintu di timur, 1 pintu di utara, dan 1 pintu di selatan, serta 3 pintu di barat yang menghubungkan ruang kumpul dengan ruang sholat utama. Di bagian lubang angin pintu tengah menuju ruang sholat ini terdapat ukiran kaligrafi berwarna hijau.
Ruang utama bagian masjid berbentuk persegi dengan mihrab yang berada di sisi dinding barat. Mihrab ini berhiaskan 4 tilas tersemu dengan lengkungan berpelipit di bagian pintu serta ukiran kipas di bagian atas lengkungan mihrab. Bentuk dan hiasan pintu yang sama seperti mihrab digunakan pula pada pintu menuju ruang sholat untuk perempuan atau pangwadonan yang berada di sisi selatan ruang sholat utama. Di ruang ini terdapat 4 tiang sokoguru terbuat dari kayu dengan hiasan berupa ukiran motif tumpal di bagian atas. Pada bagian bawahnya, tiang berdiri di atas umpak berbentuk setengah labu. Keempat tiang sokoguru ini tidak saling mengikat satu sama lain di bagian tengahnya. Atap bangunan masjid sendiri terdiri dari 2 bentuk, yaitu berbentuk limasan di bagian serambi timur dan tumpang 4 di bagian bangunan utama. Pada atap ketiga dari atap tumpang terdapat ruangan berukuran 3 x 3 meter. Ruangan ini dapat dimasuki melalui tangga kayu yang berada di sudut tenggara ruang sholat utama. Puncak atap tumpang masjid ini ditutupi oleh memolo yang bentuknya berupa susunan kubah kecil yang terbuat dari tembaga. Atap masjid sudah mengalami pergantian menggunakan genteng pres. Sedangkan pada bagian lisplang terdapat deretan hiasan tumpal yang mungkin dahulunya terbuat dari kayu. Di sisi selatan bangunan masjid terdapat bangunan terpisah yang dipergunakan sebagai tempat wudhu dan kamar mandi, tepat di sebelah aliran sungai Cicori. Kemungkinan memang dahulunya sungai ini digunakan jamaah untuk mandi dan bersuci sebelum masuk ke masjid untuk beribadah. Sementara itu, di serambi barat terdapat beberapa buah makam tua, termasuk salah satunya adalah makam Kiai Haji Hussein, pendiri masjid beserta dengan keturunannya, yang sudah diberikan atap dan berlantai keramik. Masjid ini telah pernah dipugar 2 kali, yaitu pada tahun 2005 dan 2007. Atap masjid pun kini telah menggunakan genteng pres dan lantainya keramik. المباسم على مسرح فنون العشق والفنان عايم ولع بالحسان القر الوادي المباسم ديقانا ب24 ديقانا ب24 ديقانا ب24 ديقانا ب24 معرم العود سمر يا بدر والحباب على النور السود